Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu PP dan sahabat-sahabat PP yang masih semangat dan masih giat dalam menjalani pendidikan kedokteran. Dan tadi ada yang menyampaikan sampai ke dalam arah beberapa lagi. Oke, di sini kami kelompok 1 jadi kami kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami tentang peraturan dari peraturan yang pada Bapak Franky kami persilakan. Terima kasih Pak. Saya itu kami dari satu. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah kami akan membacakan hasil kesepakatan kami di kelompok 1 membuat atau merancang sebuah peraturan yang ditujukan menjadi keyakinan kelas. Peraturan akan saya bacakan, nanti keyakinannya akan dibacakan oleh kami. Yang pertama tentang peraturan yang sudah kami uraikan bersama, yang pasti adalah selalu mengembalikan buku ke depan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. 5, dilarang menggunakan narkoba. 6, bergantian atau menunggu giliran. 7, gunakan masker. 8, jangan berlari di kelas atau koridor. 9, jangan mencopet. 10, jangan keluar sebelum jam pelajaran usai. Itulah peraturan yang kami coba lakukan bersama dan kami turunkan menjadi keyakinan akan disampaikan oleh Pak Mahmud pada pembangunan waktu dan tempat kami bersama. Baiklah, langsung saja kita akan tanggung jawab yang membuat menghormati orang lain itu dari jadwal dalam menghormati orang lain atau berperilaku tempat keselamatan, yang kelima kesehatan, yang keenam menghormati orang lain atau bersabar itu yang ketujuh kesehatan atau keselamatan itu menggunakan masker. Yang kedelapan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu yang terakhir adalah keselamatan dan keamanan. Yang ke-9, jangan mencopet, itu yang belajar dan rajin. Yang ke-10, jangan bawa sebelum pelajaran selesai, itu yang adalah disiplin. Kembalikan ke dan demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1 dan kami lempar kepada teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1 yang telah kami sepakati dan telah kami tuangkan dalam kertas plano. Silakan Bu Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi kesempatan. Saya rasa kelompok 1 sudah sangat memaparkannya dengan baik sekali. Terima kasih. Saya harap Pak Mahmud semangat, Pak Mahmud. Dari paparan yang disampaikan oleh kelompok 1, tampaknya kami masih mendengar ada kata dilarang, jangan, seperti itu ya, hendak. Ya. Hendaknya kita menggunakan kata-kata seperti yang Pak Ali katakan tadi adalah kata-kata yang positif. Diganti dengan kata-kata yang positif. Bisa kata jangan terlambat, ganti dengan kata-kata yang datanglah tepat pada waktunya atau seperti itu. Ya. Mungkin hanya itu saran. Ada mungkin lagi yang mau ditambahkan oleh kelompok 3? Oke, sudah Bu Niko? Terima kasih Bu Niko. Mungkin dalam hal ini Bu Susi atau Bu Yuli yang akan menanggapi. Bu Yuli lah ya. Silakan Bu Yuli.
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Herman yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menanggapi. Baik, di sini kan yang dibilang Bu Niko itu dalam peraturan itu untuk kata-katanya itu jangan ada kata larang ya Bu, sama jangan aja jangan. Nah, bisa diganti dengan kata-kata positif. Nah, kenapa di sini kami masih memaparkan? Karena itu baru peraturan. Maksudnya kata peraturan itu. Nah, nanti ketika di keyakinan kelas itu kami kata-katanya akan berubah. Tidak ada kata larang ataupun jangannya itu, Pak. Ada Bu, seperti itu. Bahasanya saja ya Bu. Oh ya. Oke. Jadi nanti dari kelompok kami, baik, terima kasih sudah ada masukan dari kelompok tiga ya. Kelompok 3 mendapat masukan kalau nanti dirubah menjadi redaksi katanya jangan ada jangan dapat dirubah dengan kata dilarang itu dan kata jangannya. Mungkin itu Pak Herman bisa ditambahkan lagi. Terima kasih Bu Yuli. Seperti apa yang ditanggapi Bu Niko tadi, dalam kita berdiskusi, ya, dalam diskusi itu kalau tidak asik kalau tidak ada suatu kesalahan atau tanggapan. Ya, jadi kami dari memang merencanakan dari awal agar terjadinya interaksi yang baik dalam berdiskusi. Karena setiap diskusi itu kalau kita benar semuanya akan oh iya ya benar semua. Jadi makanya tadi kami sudah mengatur skenario agar kami memang ingin tampil pertama. Jadi kami membuatlah suatu bahasa agar dapat tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih Bu Niko atas tanggapannya. Dan dalam hal ini dalam peraturan yang kami sepakatkan tadi, insya Allah kita akan memperbaikinya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, dari kata keyakinan tadi, dari peraturan yang turut menjadi keyakinan, kalimat-kalimat yang telah disampaikan oleh kalimat larangan dan jangan itu nanti juga akan kita revisi sesuai dengan bahasa yang positif. Mungkin dari kelompok 2 ada tanggapan? Ibu Rina, Ibu Rohani, ya. Ya. Saya tambahkan sedikit, kami dari kelompok 2 kan tadi ada masukan dari Bu Niko. Ya. Sebaiknya, bukan berarti itu tidak baik ya Bapak buat, sebaiknya di peraturan itu jangan menggunakan kalimat atau kata yang negatif, contohnya dilarang. Nah sekarang saya ingin meminta kepada Ibu Niko, sebaiknya dilarang itu diganti dengan kata apa? Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Lisa. Kami sangat menyenangi tanggapan dari kelompok 2 karena Bu Niko tadi yang menyampaikan kalimat negatif yang kami buat. Kami harapkan masukan dari Ibu Niko tentang kalimat positif apa yang akan kami masukkan nanti dalam peraturan yang telah kami sepakati di kelompok kami. Kepada Bu Niko kami persilakan. Kalimat yang nomor 2 itu dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalimat positifnya yang masukan dari Ibu Niko nanti bisa kita perbaiki untuk kelompok kami. Terima kasih. Ya, mungkin dilarang mengganggu orang lain bisa diganti dengan saling menghormati orang lain. Itu sudah keyakinan kelas Bu? Itu di keyakinan kita menghormati orang lain Bu. Di keyakinan kita tumbuhkan kekuatan itu. Ya. Atau seperti ini Bapak Ibu Bapak, dilarang ya, menjaga apa tadi dilarang mengganggu orang lain. Bisa dengan kata-kata menjaga ketertiban kelas atau menjaga ketertiban kelas. Atau menjaga kenyamanan Ya, kelas. kalau menjaga ketertiban kelas itu juga sebenarnya masuk dalam kata Keyakinan.
Keyakinan, Bu ya? Belum apa, maaf. Oke. Mungkin ya. Yang jelas apapun redaksinya kalau bisa kita jangan memberikan penekanan negatif dalam setiap isu. Jadi kita kalau kita memberikan negatif jadi anak itu juga negatif. Tapi kalau kita memberikan sesuatu yang positif, kata-kata yang positif, anak itu mindsetnya dapat positif juga. Oke, terima kasih Bu Niko. Kalau di sini kita kalimat redaksinya apa tadi Bu Susi? Tidak dibenarkan mengganggu orang lain, gimana Bu? Bisa nggak kalimat positifnya seperti itu? Oh, kata tidak memang tidak bisa. Maaf. Oh. Tidak, jangan. Mungkin masukan bahasa redaksi dari Pak Ibnu Romadi, calon kepala sekolah nih Bu. Membina kerukunan kelas bisa juga. Kerukunan kelas juga bisa. Gimana Bu? Membina kerukunan kelas juga bisa. Kan itu sebuah peraturan itu. Membina, iya itu juga bisa masuk dalam, karena membina itu maknanya lebih luas gitu kan. Jadi kalau membina dia itu udah masuk dalam jangan saling kaum ini. Iya. Jadi karena di membina itu atau membina itu udah masuk dalam keyakinan, di turunan keyakinan udah menghormati orang lain. Iya, di keyakinan kan menghormati orang lain gitu. Oke. Terima kasih dari kelompok 2. Ini Pak Pran, kelompok 3 ya, kelompok 3, dan ini akan ada tambahan dari Bapak Pran. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Cuman saya ingin dapat bagi saya peraturan itu adalah sesuatu yang sifatnya tajam dan terukur Bapak Ibu. Kalau Ibu contohkan tadi, itu siswa masih meloncat untuk berpikir. Iya, apalagi untuk anak SD. Apalagi untuk anak bawah. Jadi Bapak Ibu, ya saya belum tahu nih sebuah alasan yang tepat atau kata yang dikatakan positif. Kita kadang-kadang berbicara secara global saja, cara positif, memberikan pembelajaran yang kreatif, tapi tindak maknanya itu belum sudah. Sama. Coba kita bersama berdiskusi dengan satu topik saja, dilarang mengganggu orang lain. Mohon berikan masukan yang kira-kira tajam, mudah dipahami dan siswa paham maksudnya, tidak boleh mengganggu orang lain. Ya, konkretnya aturan harus seperti itu. Setahu saya peraturan harus konkret, mudah dipahami dan terukur. Itu peraturan. Oke, terima kasih Bu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Frans. Mungkin Bu Lisa gimana hasil Kalau saya setuju dengan pendapat Pak Pran, apalagi anak terima kasih Bu Lisa. Anak SD itu Pak suko yang nyata-nyata, suko yang pasti-pasti, suko yang kejelasan. Dilarang nak buang sampah, memang nggak ada dibuangnya. Tapi aku tadi kalau pada pembeli-beli tuh habisnya lihatnya pusing. Oke, silakan Bu. Ini perlu diluruskan, tidak berbelit-belit. Sebenarnya penggunaan kata baku kalau jadi seorang guru SD itu paling besar poin yang harus kita pikirkan adalah pembentukan sebuah karakter. Ibu guru SD itu hebat sebenarnya Bu. Jadi menggunakan bahasa yang baku untuk sebuah peraturan itulah tugas ibu sebagai guru SD. Karena pembentukan karakter di sana, maka membuat sebuah peraturan bukan tajam. Tajam itu artinya melukai. Tidak, dengar dulu. Konotasinya keras. Konotasinya keras ini bukan apa-apa, sama-sama kasih masukan kita. Apalagi saya ngajar SMA. Kalau SMA karakter anak lebih kami tahu dari SD dan SMP pembentukan karakter di sana. Dari pembuatan peraturan sebenarnya kalau sudah kata bahasa baku dan menyampaikannya dengan si anak dengan bahasa baku tentu baik. Kalau kita gunakan seperti itu maka budaya positif yang Bapak terapkan di sekolah hilang. Itu berlandaskan hukuman jadinya. Bahasa kita juga mencerminkan sebuah hukuman sebenarnya. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi bukan apa-apa. Kan ini kita bicaranya yang baiknya sekarang ini. Yang real di lapangan tentu yang akan ditampilkan nanti bagaimana pengolahan kebaikannya. Manajerial itu intinya. Bahasa kita juga menunjukkan seorang manajerial sebenarnya. Kalau bahasanya udah harus seperti ini itu penghukum. Jangan, tidak boleh. Itu penghukum.
U jelas positif. Untuk bahasa nilai positif. Nah, saya tambahkan dikit Pak. Tunggu, saya Kalau pemahaman yang disampaikan Ibu Rita seperti itu, berarti saya di dalam kelas tidak perlu mengundang siswa. Kenapa? Membuat peraturan harus ada siswa dan orang tua. Kalau menggunakan kata-kata yang tinggi, bagaimana siswa mau memahaminya? Loh, kan tidak undang siswa, Nah, undang. kalau dilarang orang Ibu bapak, Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernama perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.